Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Suraya dari kelas B BKI dengan NIM 12140100092. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamulah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah, dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus mengimani, meyakini kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Kemudian mereka berpaling, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Imran ayat 63. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang manusia perbuat, baik itu baik atau buruk. Allah mengetahui hati-hati manusia, apalagi orang-orang yang melakukan kerusakan di dunia dan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallahi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Surat Al-Imran ayat 64. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, marilah kita bersama menuju kalimat Allah, menuju ke jalan Allah, menuju kepada agama Allah, bahwa kami meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak meyakini Tuhan-Tuhan lainnya. Apabila mereka berpaling terhadap seruan itu, maka ketahuilah dan serukanlah bahwa kami adalah orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya, artinya Allah menciptakan manusia dari langit. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. An-Nahl ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari mani, ya, dari air mani. Akan tetapi ketika manusia itu telah bertumbuh, mereka menghinakan Allah, mereka membantah Allah, mereka enggan beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, dan Allah lah yang menciptakan manusia dari diri yang satu, dan Allah juga menciptakan pasangannya dari diri yang satu, dan Allah menganugerahkan manusia itu, pasangan tersebut, keturunan yang banyak, yang soleh, baik itu dari perempuan atau laki-laki. Sesungguhnya manusia hendaknya untuk bertakwa kepada Allah dan meminta pemeliharaan atas kekeluargaannya. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan memelihara kegiatan manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 63. Ayat ini menjelaskan bagi manusia hendaknya kita menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, dan sayangilah kepada kedua orang tua, kerabat, saudara, saudari, orang-orang miskin, anak-anak yatim, tetangga dekat atau tetangga jauh, atau teman dekat atau teman jauh, dan orang yang ada di perjalanan, atau kalau misalnya kita memiliki hamba sahaya, sayangilah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau yang membanggakan diri atau melampaui batas. Sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Auzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk bertakwa dan menyembah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lakum inna kaidi matin. Ya, artinya, dan aku akan memberi tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Al-A'raf ayat 183. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, baik itu penciptaan, bumi, langit, bahkan waktu. Allah telah menciptakan waktu dan Allah merencanakan, yaitu qada dan qadar, dengan kehendaknya. Sungguh takdir Allah itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqa insani min tin. Yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan Dialah yang memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan indah, dengan sempurna. Dan Allah yang pertama menciptakan manusia itu dari tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Artinya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 51. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang meyakini kepada Allah, bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan kita, Dialah yang berada di jalan lurus, berada di jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, artinya, dan Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati, yaitu untuk bertujuan untuk menguji manusia. Siapa yang bisa berbuat baik atau yang lebih banyak amalannya
dibanding keburukannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasabu insanu ayyutraka sudah. Ya, artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayat ini menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia yang ada di bumi, baik itu perbuatan baik atau buruk, itu akan dihisab di akhir nanti atau dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan selalu memperhatikan dan memperbaiki diri agar bisa merencanakan perbuatan yang akan diperbuat di esok hari dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini menjelaskan bahwa keutamaan waktu dan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Sebagian mufasir menjelaskan manusia di sini adalah orang-orang munafik atau orang-orang muslim yang fasik, ya, yang melakukan kegiatannya atau waktunya itu dengan sia-sia. Dan ada juga mufasir yang menjelaskan manusia merugi ketika dalam perdagangan atau perniagaannya, kecuali orang-orang yang tidak rugi itu orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah karena ia hendak melakukan kebajikan, kebaikan, kesalihan di dalam segala urusannya dan saling menasehati kepada sesamanya, kepada sesama muslim, baik itu untuk kebaikan ataupun kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan penciptaan manusia. Allah telah menciptakan mata untuk melihat, Allah menciptakan telinga untuk mendengar, Allah telah menciptakan hidung untuk mencium udara yang segar, Allah telah menciptakan mulut untuk berbicara, lisan untuk berbicara, Allah menciptakan tangan untuk bergerak atau menggenggam sesuatu atau membawa sesuatu, Allah telah menciptakan kaki untuk berjalan. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, artinya Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam tidak mengetahui apapun, karena di dalam perut pun kita
telah diberitahu apa kode kita, apa takdir kita, apa qadar kita, kapan kita mati. Tetapi ketika kita dilahirkan ke dunia, kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun tentang siapa kita. Dan Allah memberikan kepada kita penglihatan, pendengaran, hati nurani, yaitu untuk rasa syukur kita kepada Allah. Dengan kita mendengar, kita bisa mendengar kajian-kajian atau Al-Quran. Dan kita bisa melihat sesuatu yang indah dari ciptaannya. Allah telah menciptakan hati nurani agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki, dan dia mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Surat Al-Maidah ayat 40. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh yang ada di kerajaan yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah, dan Allah menyiksa seseorang sekehendaknya, dan Allah mengampuni seseorang pun dengan sekehendaknya atas keinginannya. Dan tetapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. Jikalau kita banyak dosa, jangan berputus asa. Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan memberikan ampunan kepada hamba yang mencintainya, dan Allah akan mencintai dia. Pasti Allah akan mengampuninya. Dan auzubillahi min dzalik, kita dijauhkan dari siksaannya, dari kehendak siksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Surat Al-Maidah ayat 120. Ayat ini menjelaskan bahwa kerajaan yang ada di langit dan bumi dan seisinya itu hanyalah milik Allah. Tidak ada yang bisa memilikinya kecuali Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dan Allah Maha Kuasa atas penciptaannya. Allah berkehendak ingin mengabadikannya, atau Allah berkehendak untuk mengujinya, itu kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syams ayat 8. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mentakdirkan, Allah telah mengaruniai kepada manusia jalan keburukan, baik jalan atau jalan ketakwaan. Hanya kita yang berjalan di sana. Kita yang memilih atas perjalanan tersebut, baik kita mau berjalan ke kanan atau ke kiri, atau kebaikan atau keburukan. Kita yang menentukan takdir itu. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Jangan kalau misalnya kita gagal dalam segala sesuatu, Allah, kenapa saya gagal? Ini adalah salah satu takdir Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Ini emang ini jalan Allah gitu. Dan ketahuilah segala sesuatu itu ada pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, artinya bagaimana kamu
mengingkari kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu ia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu ia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mematikan manusia, Allah menghidupkan manusia. Dengan itu seluruh yang hidup itu akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum waquduhan nasu wal hijaratun 'alaiha malaikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari hawa nafsu yang bisa membawa kita ke dalam neraka. Auzubillah min dzalik. Karena di dalam neraka itu kita disiksa dan ada penjaga malaikat-malaikat yang keras dan kasar yang hendak menyiksa kita, di mana malaikat itu adalah malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqula ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 2-3. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah membenci orang yang beriman, bukan maksudnya orang yang beriman semuanya ya. Orang yang beriman ketika ia berbicara, ia berdusta. Yaitu orang yang berbohong. Karena hal itu adalah termasuk orang yang munafik. Jadi seharusnya orang yang beriman harus berucap dengan sebenarnya, dengan apa yang ia kerjakan. Tidak boleh berbohong, karena hal itu Allah membencinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Surat ini menjelaskan bahwa menjelaskan tentang keutamaan salat tahajud. Ketika di sepertiga malam, hendaknya kita bangun untuk mendirikan salat tahajud dan berzikir di dalamnya, mengingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan meminta ampunan dan tidak meminta balasan lebih kepada Allah. Dan kepadanya lah kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Bitaufiq. Aktafikum bihadzal qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.